Assalamualaikum dan selamat siang praktikan semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Beka Dewi Hayati. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana pewarisan genetik menurut Mendel dan pewarisan gen-gen yang terletak atau terpaut pada kromosom. Gregor Mendel adalah orang pertama yang menggambarkan bagaimana sifat-sifat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat dapat muncul pada suatu generasi, tetapi juga bisa tidak muncul, namun muncul pada generasi berikutnya. Pada materi praktikum sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa gen adalah DNA yang fungsional, DNA yang mengontrol suatu karakter. Pada konsep Mendel, gen terdapat dalam berbagai bentuk yang kita sebut sebagai allele. Satu allele untuk setiap gen pada suatu organisme diwarisi dari masing-masing tetua. Jika kedua tetua memberikan allele yang sama, maka keturunan akan memiliki genotipe homozigot. Sebaliknya, jika masing-masing tetua menyediakan allele yang berbeda, maka keturunan akan memiliki genotipe heterozigot. Genotipe ini akan menghasilkan fenotipe dominan atau resesif tergantung kepada allele yang dibawa. Fenotipe dominan menutup atau menyembunyikan fenotipe resesif. Drosophila tipe liar, wild type, merupakan drosophila yang paling banyak ditemui di alam. Nah, ini adalah tipe lalat buah yang kita temui sehari-hari mendatangi buah-buahan sisa. Tipe liar memiliki mata merah, bentuk tubuh normal dan panjang, warna tubuh abu-abu, dan sayap yang lengkap dengan ujung sayap yang membulat. Nah, bentuk alternatif dari tipe liar ini disebut sebagai tipe mutan. Gambar berikut merupakan berbagai tipe mutan yang ditemui pada Drosophila. Tipe liar ditandai dengan notasi plus atau plus superscript setelah nama mutannya. Ini berlaku untuk allele apapun. Sedangkan tipe mutan ditandai dengan huruf kapital atau huruf kecil tergantung kepada pewarisannya atau jenis mutasi yang terjadi. Notasi huruf besar untuk allele dominan dan sebaliknya huruf kecil untuk allele resesif. Genotipe dituliskan dengan mencantumkan dua allele, misalnya plus VG, menandakan sebagai genotipe heterozigot. Gen yang terpaut atau linkage dengan kromosom X ditulis sebagai superscript untuk kromosom X, misalnya XW superscript. Contoh di sini adalah persilangan monohibrid bentuk tubuh ebony dengan tipe liar. Ini artinya mengawinkan Drosophila mutan dengan badan ebony sebagai salah satu tetua dengan tipe liar yang badannya abu-abu. Notasi untuk parent atau tetua yang ebony adalah E kecil, sedangkan tetua yang lain adalah plus. Nah, hasil persilangan F1 adalah plus E menunjukkan heterozigot. Hasil F2 atau perkawinan sesama F1 menghasilkan proporsi 3 bagian tubuh bertipe liar dan 1 bagian yang tubuhnya bertipe ebony. Dari diagram Punnett tersebut dapat kita lihat bahwa selama pembentukan gamet, maka anggota dari sepasang allele akan berduplikasi dan kemudian bersegregasi ke dalam 4 sel gamet yang terpisah. Ini adalah hukum Mendel tentang segregasi. Persilangan dua sifat beda atau dihibrid dicontohkan pada persilangan antara tetua betina yang memiliki sayap melengkung dan warna tubuh normal dengan tetua jantan yang memiliki sayap normal dan warna tubuh ebony. Tetua betina memiliki genotipe
CY, CY++, sedangkan tetua jantan memiliki genotipe ++EE. Hasil persilangan F1 adalah plus CY plus E. Semuanya akan memiliki sifat tipe liar, baik untuk bentuk sayap dan warna tubuh. Nah, hasil persilangan sesama F1 menghasilkan F2 bagaimana diagram Punnett. Nah, terlihat di sini alel-alel dari masing-masing sifat saling terpisah dan berpadu bebas dengan alel-alel sifat lainnya pada saat pembentukan gamet. Nah, ini merupakan hukum pemisahan bebas atau independent assortment. Hukum Mendel, baik mengenai segregasi maupun asortasi atau berpadu bebas, ditemukan sebelum adanya pengetahuan tentang kromosom. Sekarang kita sudah tahu bahwa lokus gen itu terdapat pada kromosom. Dengan demikian, maka gen-gen yang terletak berdekatan pada kromosom yang sama tidak akan bersegregasi secara bebas. Gen-gen tersebut akan diwariskan secara bersama-sama. Nah, kondisi ini disebut sebagai genetic linkage. Linkage yang terjadi bisa sempurna ketika jarak antar lokus gen sangat dekat, dan sebagian jika jarak antar dua gen masih memungkinkan terjadinya rekombinasi atau pindah silang antar gen-gen yang terletak di dalam kromosom autosomal yang sama. Pada praktikum kali ini, kita akan membuktikan apakah terjadi linkage pada Drosophila dengan melakukan tes cross pada hasil persilangan F1. Jika terjadi pemisahan dan asortasi secara bebas, maka rasio fenotipe progeny hasil tes cross mestilah 1:1:1:1. Bagaimana dengan gen-gen yang terletak pada kromosom seks? Nah, sama halnya dengan gen-gen yang terpaut pada kromosom autosom, maka gen-gen yang terletak pada kromosom seks tidak akan bersegregasi dengan bebas. Gen-gen akan diwariskan bersama dengan kromosom seks pada saat pembelahan meiosis. Drosophila yang digunakan untuk mempelajari pewarisan gen-gen yang terpaut pada kromosom seks adalah mutan white atau mutan mata putih. Percobaan yang dilakukan menggunakan Drosophila mata putih sebagai tetua betina dan resiprokalnya menggunakan mata putih sebagai tetua jantan menghasilkan proporsi mata putih yang berbeda baik pada generasi F1 maupun generasi F2, baik pada jantan maupun betina. Nah, ini adalah karakteristik gen-gen yang terpaut pada kromosom seks. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan kita semua tentang warisan genetik.
Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.